Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita senantiasa merasakan nikmat-nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat-nikmat lainnya yang harus kita syukuri. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi di mana beliau adalah sang revolusioner sejati dan begitu paripurnanya beliau adalah tauladan yang baik dalam totalitas kepribadiannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan salah satu materi perencanaan SDM, yaitu analisis permintaan SDM atau bisa disebut juga dengan demand analysis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Ansyari dari kelas HR19C dengan nomor NIM 1057211136119. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk mengkaji lebih dalam tentang analisis permintaan SDM, kita harus mengetahui dulu apa definisi analisis permintaan SDM itu sendiri. Jadi analisis permintaan SDM itu adalah merupakan aktivitas menetapkan atau yang berusaha menentukan sumber daya manusia bagaimana yang dibutuhkan oleh organisasi demi mempertahankan pertumbuhannya serta memanfaatkan peluang di masa depan. Itu ya definisinya. Terus kita lanjut pada faktor yang mempengaruhi permintaan SDM. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu perubahan lingkungan eksternal. Nah, perubahan lingkungan eksternal ini sulit diprediksi oleh spesialisasi sumber daya manusia dalam jangka pendek, bahkan kendala dalam jangka panjang sekalipun. Perubahan ini mempunyai dampak besar, namun sulit diestimasi. Terus kita lanjut poin yang kedua, yaitu perubahan kondisi organisasi. Pada saat organisasi merespon perubahan lingkungannya, keputusan dibuat untuk memodifikasi rencana strategi. Nah, artinya bahwa rencana strategi mengikat perusahaan kepada tujuan jangka panjang seperti tingkat pertumbuhan dan produk baru, pasar, barang, atau jasa. Tujuan ini menentukan jumlah tipe karyawan yang dibutuhkan di masa depan. Terus yang poin yang terakhir itu perubahan kondisi tenaga kerja. Nah, di mana kebutuhan tenaga kerja perusahaan saat ini juga mempengaruhi kebutuhan akan tenaga kerja baru. Apabila teknologi perusahaan berubah dan sekiranya lini produk baru menggantikan lini produk lama, maka sangat mungkin tenaga kerja saat ini perlu dilatih kembali, atau jikalau tidak darah baru mestilah disuntikkan ke dalam perusahaan dari luar gua mengisi posisi tertentu. Itu analogikannya. Selain itu, kekosongan dapat terjadi di posisi kunci di mana tidak ada orang yang berkompeten di dalam organisasi. Nah, situasi ini memerlukan pengangkatan dari eksternal. Terus kita lanjut definisi perakiraan atau bisa disebut dengan forecasting. Nah, perakiraan atau forecasting ini adalah proses penggunaan peristiwa-peristiwa di masa lalu untuk membuat prediksi sistematik tentang hasil atau tragedi di masa depan. Nah, perakiraan dilakukan untuk mengarah atau mempengaruhi aktivitas, perilaku, dan dampak tindakan organisasional. Artinya bahwa perakiraan ini memiliki peran penting tidak hanya dalam fungsi perencanaan saja, tetapi dalam keseluruhan proses manajemen. Nah, jadi perakiraan sering dianggap
sebagai salah satu masukan utama terhadap proses perencanaan organisasional, yaitu ya. Terus ada juga yang faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik perakiraan sumber daya manusia. Nah, di sini ada beberapa poin yang mempengaruhinya. Ya, yang pertama itu tipe organisasi. Tipe organisasi ini di mana perusahaan manufaktur cenderung lebih kompleks daripada organisasi jasa sejauh perusahaan itu terdiri atas beberapa departemen yang berbeda dan beragam pekerjaan. Terus yang kedua, ukuran organisasi. Nah, ukuran organisasi ini mempunyai imbas langsung terhadap perakiraan. Jadi hal ini bermakna semakin banyak jumlah karyawan, yang jumlah pegawai khusus, dan semakin banyak pula pekerjaan. Di samping itu, organisasi lebih besar cenderung beroperasi di kawasan geografi yang lebih luas sampai nasional, regional, dan internasional. Terus yang ketiga ada penyebaran organisasi. Nah, di mana semakin organisasi semakin menyebar, semakin secara geografis, semakin rentan karyawan terhadap perbedaan tekanan pasar tenaga kerja yang kompetitif. Nah, terus kita lanjut yang ke poin selanjutnya, yaitu ada akurasi informasi. Nah, di mana akurasi informasi ini, ketetapan informasi yang tersedia mengaruh terhadap batasan praktis pada tingkat rincian yang dikembangkan. Namun sekarang ini tingkat ketidakpastian yang baru telah memasuki perencanaan masa depan mereka. Nah, sehingga terdapat kebutuhan krisis akan informasi yang andal. Nah, kendati demikian, tingkat akurasinya dipengaruhi oleh biaya penghimpunan informasi umum saja atau teknik yang sangat bertumpu pada pertimbangan berkala ya. Nah, akurasi informasi juga dipengaruhi oleh imajinasi dan pelatihan dari perencanaan. Ya, terus kita lanjut teknik perakiraan SDM. Nah, teknik perakiraan SDM ini meliputi dua periode waktu yang berbeda, yaitu yang pertama perakiraan jangka pendek atau short term forecasting, dan perakiraan jangka panjang atau long term forecasting. Dua periode ini berbeda dari segi teknik yang dipergunakan. Implikasinya terhadap organisasi dan orang-orang yang bertanggung jawab atas perkiraan tersebut. Jadi perakiraan jangka pendek ini biasanya berarti memprediksi permintaan sumber daya manusia untuk periode 1 tahun. Ya. Ini perakiraan jangka pendek ya. Terus yang kedua perakiraan jangka panjang. Nah, ini normalnya mencangkup jangka waktu 2 sampai 10 tahun dan umumnya disesuaikan setiap tahun secara bergulir. Itu ya. Terus kita lanjut macam-macam teknik perakiraan permintaan SDM. Nah, di sini ada berbagai teknik perakiraan yang dapat dipergunakan. Yang pertama itu ada yang tadi saya jelaskan, yaitu teknik perakiraan jangka pendek. Nah, teknik perakiraan jangka pendek ini ada juga beberapa poin-poin di dalamnya. Yang pertama itu anggaran. Nah, bagi kebanyakan organisasi perakiraan kepegawaian jangka pendek dilakukan melalui proses penganggaran. Nah, para manajer diharapkan itu menentukan jenis sumber daya yang mereka butuhkan untuk periode bisnis mendatang. Nah, apabila mereka membutuhkan karyawan yang mengisi posisi baru yang dibutuhkan oleh unit mereka, maka informasi itu harus dimasukkan ke dalam anggaran. Nah, anggaran ini menunjukkan rencana aktivitas bisnis di masa depan yang mencangkup sumber daya keuangan,
dan modal serta kebutuhan sumber daya manusia. Meskipun manajer sering terganggu oleh waktu ya, yang tersisa untuk penyusunan anggaran, waktu yang ada biasanya dimanfaatkan dengan baik dan memiliki dampak besar terhadap kesuksesan dan efektivitas unit yang bersangkutan. Terus poin yang kedua itu ada beban kerja. Nah, ini metode ini akurat untuk diperkiraan jangka panjang adalah dengan menggunakan informasi muatan kerja atau word content. Sesungguhnya berdasarkan analisis pekerjaan terhadap kerja yang perlu diselesaikan. Nah, teknik analisis beban kerja atau workload analysis memerlukan penggunaan rasio atau pedoman penyusunan standar dalam upaya mengidentifikasi banyak karyawan maupun tipe karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mengidentifikasi banyak keluaran yang hendak dicapai organisasi. Hal ini diperlukan untuk mencapai tingkat keluaran tersebut. Apabila tingkat keluaran dianggap berubah, maka pertambahan pekerjaan dapat diprediksi dengan mengkalkulasi beberapa banyak jam kerja karyawan yang dibutuhkan. Terus kita lanjut teknik perakiraan jangka panjangnya. Nah, yang di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama itu permintaan unit dan permintaan organisasional. Nah, permintaan unit atau unit demand merupakan pendekatan bawah atas atau bottom up. Penyelia memperkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan pada periode waktu tertentu dan melaporkan hal itu kepada atasannya. Penyelia kemudian mengumpulkan prediksi dari setiap unit yang diawasinya dan mengkalkulasi permintaan dari unit tersebut. Para manajer terlibat secara efektif dalam jenis teknik perakiraan ini dengan memberikan estimasi kebutuhan, sedangkan spesialis sumber daya manusia itu memberikan pengarahan dengan memusatkan perhatian pada estimasi yang dibuat atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat estimasi. Teknik permintaan unit ini mengharuskan para manajer mengetahui aktivitas usaha apa yang dijalankan oleh unit-unit mereka yang di tahun mendatang dan banyak karyawan yang akan dibutuhkan tahun demi tahun yang untuk meraih sasaran bisnis tersebut. Setelah informasi ini diperoleh melalui tiap manajer unit, kemudian dijumlahkan agar membentuk perakiraan keseluruhan bagi organisasi. Teknik permintaan unit untuk perakiraan jangka panjang merupakan perluasan teknik perakiraan jangka pendek. Itu ya. Terus lanjutan teknik perakiraan jangka panjang itu pendapat pakar atau expert opinion. Nah, dalam situasi tertentu seperti pengenalan teknologi baru atau adanya perubahan peraturan baru pemerintah yang menyangkut penyusunan staf, seorang manajer mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana memprediksi dengan baik orang-orang yang dibutuhkan atau yang tersedia untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dalam keadaan seperti ini, pakar dapat menyodorkan pertimbangan terbaik menyangkut permintaan sumber daya manusia guna membantu mencapai tujuan organisasi. Pendapat pakar dapat berasal dari sekelompok pakar ataupun individu perorangan.
Baik, terus kita lanjut, yaitu model probabilistik atau stokastik. Nah, model probabilistik ini adalah perkiraan kebutuhan sumber daya manusia jangka panjang yang menggunakan probabilitas kejadian masa depan untuk memproyeksi tingkat kepegawaian di masa depan. Nah, simulasi komputer yang membentuk lingkungan bisnis organisasi dapat dirancang agar menggambarkan bagaimana organisasi memungkinkan akan terikat di kemudian hari yang bergantung pada kondisi ekonomi dan keputusan alternatif. Nah, simulasi dapat memaparkan hubungan di antara variabel-variabel dalam model, menggambarkan secara akurat interaksi yang memungkinkan kebutuhan kepegawaian di masa depan. Terus di sini ada juga analisis trend. Analisis trend ini memprediksi permintaan SDM yang berkenang hubungan antara karyawan dengan variabel organisasional. Analisis trend lebih eksplisit dan memperhitungkan secara sistematik dampak bagaimana variabel terhadap gambaran kepegawaian dibanding lewat teknik perakiraan yang lain. Nah, seleksi yang benar terhadap variabel semacam itu menentukan akurasi prediksi permintaan terhadap SDM. Nah, di sini ada berbagai macam analisis trend, yaitu yang pertama ekstrapolasi, di mana ekstrapolasi ini bertumbuh pada tingkat perubahan di masa lalu untuk membuat proyeksi di masa depan. Terus yang kedua, indeksasi, di mana indeksasi ini menggunakan metode penaksiran kebutuhan kepegawaian di masa yang akan datang, segang mempertemukan pertumbuhan lapangan kerja dengan sebuah indeks. Terus yang ketiga itu analisis regresi. Nah, analisis regresi ini prosedur matematis yang memprediksi variabel terikat dan dependen berdasarkan variabel bebas atau independen. Apabila salah satu variabel dependen ini atau satu variabel independen yang dikaji, proses ini disebut dengan regresi linear sederhana. Jadi sekiranya dapat lebih dari satu variabel independen yang digunakan. Nah, teknik ini disebut dengan regresi ganda. Terus kita lanjut, yaitu analisis Markov. Analisis Markov ini adalah teknik matematis untuk menganalisis perpindahan dan memperlihatkan kebutuhan rekrutmen dan pengembangan serta menyediakan basis perencanaan karir yang lebih objektif. Nah, analisis Markov ini merupakan bentuk sederhana dari perakiraan probabilistik. Nah, dalam analisis Markov, perpindahan momen karyawan di antara klasifikasi pekerjaan yang berbeda dapat diestimasi berdasarkan perpindahan karyawan dari suatu kategori jabatan ke kategori yang lain. Ya. Namun juga perpindahan yang mungkin terjadi di antara unit-unit organisasi, pelampiasan organisasional, lokasi yang berbeda maupun di antara kelas-kelas ngaji yang berlainan. Dasar matematis dari teoritis analisis Markov ini memang agak rumit ya, tetapi manfaat dan interpretasinya lebih dapat langsung dilihat. Terus ada model perakiraan
aggregate. Nah, model perkiraan aggregate ini merupakan gabungan antara variabel informasi internal dan eksternal. Meskipun model ini kelihatannya kompleks, tetapi hasilnya langsung kelihatan. Formula aplikasi model ini menggunakan rumus yaitu EN sama dengan log tambah G 1/X atau Y balas kurung atau Y, dimana N ini artinya estimasi tingkat pekerjaan dalam beberapa periode ke depan. Terus S itu rata-rata peningkatan produktivitas yang diantisipasi dari waktu sekarang sampai periode N. Terus Y itu penyebaran atau konversi gambaran aktivitas dalam mata uang atau rupiah ya, mata uang rupiah ke dalam jumlah personalia yang dibutuhkan. Kalau lag ini tingkat aggregate ini keseluruhan dari aktivitas bisnis dalam anta uang rupiah. Terus yang G ini jumlah pertumbuhan diantisipasi selama 1 tahun periode N dalam nilai mata uang rupiah saat ini. Terus lanjutannya itu model perakiraan aggregate ini memproyeksikan tingkat keseluruhan kepegawaian untuk sebuah organisasi pada beberapa titik di masa depan. Bagi organisasi menerapkan model ini, tingkat kepegawaian di masa depan itu pada umumnya dianggap atau dianggap berhubungan dengan seluruh atau agregat tingkat aktivitas bisnis atau jasa. Nah, dan pertumbuhan biasanya terjadi hubungan erat antara aktivitas bisnis dengan tingkat kepegawaian. Jikalau menangani bisnis yang lebih besar, organisasi membutuhkan karyawan yang memenuhi kebutuhan saat ini dan antisipasi pertumbuhan yang diantisipasi. Meskipun faktor itu mungkin saja negatif atau suatu penurunan untuk perusahaan yang berbeda di lingkungan yang berlainan. Baik, itulah hasil pemaparan saya mengenai materi analisis permintaan SDM. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.